نبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام وصحبه والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميع أولياء الشهداء الصالحين العلماء العاملين الفضلاء والمحدثين وقرابة سنة السنة المحققين والأولياء القادة أجمعين خصوصا أرواح سنة الحسن البصري وجود البعض الشهد القدير جيلان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد أشرف بن عبد الكريم البنجلي شيخ أشمع نور بن حج اسماعيل البنجلي شيخ عظيم الله شيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب النظرة والشيخ برحمة المغفرة يولي درجات في الجنة يرفعنا بأصابهم وأنوارهم ومن خصوصياتهم وقراباتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل الجمع التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية استقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير وفي عافية وعلى هذه النيات وعلى صلاة صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah, kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua kembali dapat menunaikan kewajiban kita. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman takwa kita, mengabulkan hajat doa kita, mengampuni semua dosa kita, melancarkan semua urusan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Surah Bani Israil ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semua itu kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita diberi nikmat pendengaran, penglihatan, hati yang ada dalam diri kita ini, semua kena akan ditanya kemana menggunakan. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang harus kita peruntukkan, gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apabila kita dapat nikmat, wajib disyukuri. Ya kan? Wajib berterima kasih. Yang terima kasih itu bukan hanya dengan ucapan thank you, bukan dengan hanya ucapan terima kasih, tapi gunakan juga nikmat tadi kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya yang namanya syukur itu terima kasih, maka kira-kira semua orang bisa mengamalkan ini. Tapi yang menjadi pokok daripada syukur ini amalnya itu dipakai apa nih? Ya kan? Aku ucapkan terima kasih, tapi duitnya tadi dipakai berjudi. Yang memberi saling benar ya Allah. Terima kasih ya, soalnya ini gue mampu. Nah, jadi kadang-kadang itu istilahnya lah, biar ada terima kasih gitu, tapi dipakai untuk kebaikan. Orang sibuk aja, ya senang aja. Alhamdulillah, ya duitku jangan dipakainya agar kalau jenis baju nang kubari itu dibawanya sebagai jamaah, tapi nang di kubari itu dibawanya apalagi silaturahim. Tanpa berterima kasih, tapi halnya perbuatannya itu menunjukkan terima kasih. Senang untuk kembali. Kira-kira kita untuk kembali ini bisa berniat pulang, kubari pulang, kayaknya tujuan. Bagus benar itu, ya kan? Halnya perbuatannya dibawanya dalam kebaikan. Iya, dan ayat itu la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, berterima kasih, menggunakan nikmat tadi agar kebaikan, la azidannakum ya Tuhan, ku tambahin.
tambahin lagi. Tambahin gitu kan hati manusia gitu sudah nangka itu, apalagi Allah Ta'ala nang kasih sayang baginya. Dan makanya kan syarat syukur itu 3, ya kan? Syarat syukur kan 3. 1 ilmu, 2 hal, 3 amal. Nah jadi dibilang syukur ini harus ada 3 ini. 1 ilmu, artinya pengetahuan kita bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Yang namanya rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya harta, ya kan? Lebih daripada itu banyak lagi. Kesehatan itu rezeki juga, bahkan tak ternilai ini harganya kesehatan nih. Nah buktinya orang sugih kadang kalau menukari kesehatan, padahal duit banyak, tetap aja sidin tinggi darah, tetap aja sidin kolesterol, banyak isi duit karena kalau makan ketupat kandangan. Ini tadi Yul melihat orang makan ketupat kandangan, makalikat benar, maka sambalnya pulang pakai apa itu sambalnya itu di Jawa Barat lah. Nah, jadi nikmat itu bukan hanya duit, harta, ada lebih daripada itu, kesehatan nih. Jadilah amun kita sudah meyakini kesehatan itu lebih daripada duit, berarti amun kita sehatnya sugih benar berarti. Ya kan? Amun kita sudah tahu dong bahwa kesehatan ini lebih mahal daripada harta, maka kita sehatnya rasa sugih dah. Walaupun kalau bisa duit juga, tapi sehat daripada sugih tapi penggaringan. Ayo kita ke mana? Itu ada pilihan. Anak sugih sehat pulangnya bang itu di surga aja ya. Nggak ada pulang itu di surga aja. Mau di dunia ini masih ada tapinya. Ya orang. Jadi di surga aja menang semua. Kalau masih di dunia pasti ada tapinya. Ujungnya sugih dan tapi, nah lalu aja tahu kekurangannya, tapi pengeringannya ujungnya aja sehat harus tapi ada sing duitan. Nah jadi maksud Allah di sini, ayo sadari nikmat itu bukan hanya duit, bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, sehat nyata nah, ya kan? Ada lagi yang lebih mahal daripada kesehatan, umur. Umur ini nah, amun kesehatan kan masih ada masih kau diusahain kan? Ke dokter spesialis, yang paling spesialis pulang, masih ada yang diusahain ya kan? Tapi itu pun kan dari bakas juga, ya kan? Cuma ada usahanya. Tapi umur bang kalau diusahain. Ada apa lagi biar angkat tangan sudah kita masalah umur nih, ya ada lalu tak nambahi sejam 2 jamnya ada awal. Nah berarti ada lagi yang lebih nikmat daripada sehat, yaitu umur. Nah lalu kita isi umur nih, ya kan? Berarti kita nih nikmat banget berarti padahal. Coba kita logika akan, nah orang mau unjun nih, nah di malam pas langsung dapat haruan sampai penggalangan ini kan. Ya Allah, maka 5 dapat sampai sisi dapat 5 puting dapat langsung hibak ember. Lalu mau menangkan 6-nya, sakanya halus dapat nangka ini. Peluangnya ini aja, dapat lagi halus badan. Unjun ulang dapat nangka karena sedikit peluang aja nih kalau belajar. Nah harus dikada perlu lagi apa dapat yang penting sudah nanggono dah. Nanti gambaran ini padahal kalau sudah kita merasa dapat nikmat yang besar, padahal yang kecil itu kan apa-apa ya padahal. Ya Allah, yang halus itu yang kada dapat kada apa-apa ya padahal. Di antara nikmat yang kecil itu, ya tadi duit 1.000, nulis miliar apa aja,
lebih keren ulangnya. Kadang juga ya. Duit tadi itu ternyata levelnya di bawah daripada sehat. Ya Allah, hanya sehat aja bandingannya tuh kalau dengan umur lagi. Karena duit kalau dicari, ya kalau diusahain lebih nyaman. Kalau kesehatan diusahain lebih berat. Tapi kalau umur, kalau diusahain gini, kalau diusahain berarti levelnya yang paling gunung, besar lah, ya kan? Umur. Lalu ada lagi di atas daripada umur level. Nikmat yang paling tinggi adalah iman. Nah, iman nilai level paling tinggi nikmat dari Allah Ta'ala. Biar orangnya sugih, biar orangnya sehat, biar orangnya masih hidup, tapi kafir, arahin dah. Ya Allah, karena hubungan Tuhan, ya Allah, lepas sinyal. Makanya orang kafir itu apabila beramal soleh kada diakui Tuhan. Maksudnya kada diakui itu kada diberi pahala kenapa? Salah alamat. Salah alamat. Ya kan? Salah alamat kan mengirim salah alamat kan mau sampai. Nah boleh. Kan gara-gara apa? Padahal misalnya orang itu baikan benar, sosial benar, tapi kafir namanya kada ada pahalanya. Memanglah ada balasan, tapi hanya sekadar keduniaan. Allah masih berbaik hati loh. Ya Allah berhati, banglah kisahnya mustahil berhati. Bahasa kita aja lah. Allah berbaik hati, masih dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang kafir tapi hanya segi keduniaan. Dapat kedudukan dia, dapat pujian dia, dapat apa lagi sanjungan. Nah, mungkin bisnisnya jadi lancar karena sosialnya. Memang dapat juga balasannya, tapi hanya segi ke dunia, karena akhirat kada ada. Ini iman tadi. Nah, jadi iman ini kenapa yang paling besar? Karena penentu daripada amal kita diterima atau tidaknya oleh Allah Ta'ala. Dan ditambah lagi dengan iman inilah Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam jiwa kita. Ya kan? Orang yang kafir itu walaupun sugih, sehat, pangkat tinggi, ini akan ada ketenangan dalam jiwa dan akan ada ketenangan. Kenapa? Masih ada kegundahan di hatinya itu. Karena ruh yang ada dalam dirinya itu kada dikonekkan kepada orang yang menciptakan, memberi umur kepadanya. Karena konek, ya kan itu marketnya. Tapi kalau kita beriman nih, maka sinyal itu nyambung. Ya Allah, ada hubungan. Dari situlah ada tatma'innul qulub. Insyaallah kita mau beriman ya. Tapi juga iman apa adanya iman yang memang aktif imannya ini. Ya Allah, dasarnya mengakui Allah itu Tuhannya dan yang taat apa perintahnya. Ya, nah itu iman yang aktif namanya. Itulah akan menenangkan daripada kehidupan kita. Ya. Nah itu yang paling tinggi dia derajat nikmat adalah iman. Maka iman tadi ada banyak Allah Ta'ala menciptakan. Ya kan? Mun harta min siapa ini dari Tuhan. Orang akan sebagian itu dari Tuhan. Orang yang kafir itu disubihan Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan harta itu tidak ada harganya di sisiku. Ya Allah, lantaran harta itu tidak ada harganya di sisi Allah, maka Allah Ta'ala jor-joran aja nama kan? Jor-joran aja. Nah kayak kian tuh ada perlu lawan apa misalnya lawan gula. Kenapa? Biar gula darah. Karena banyak lawan gula, padahal biar banyak isi gula. Oh paham gulanya. Silakan ambil. Oh ya habis makannya udah kalau perlu lawan gula nih, kalau minum. Yang ada makan bulan nih, karena biar ada bahagia. Lalu memberiakan aja, karena ada harga dari di sisi dia.
Anak itu tuh gambarannya tuh. Kenapa siapapun bisa diisi harta walaupun orang kafir? Karena harta tadi yang akan ada harganya di sisi Allah. Di sisi Allah lah. Nah, jadi Allah pada macam itu. Bahkan ada gambaran di diskusi Allah. Jikalau harta ini ada harganya sebesar timbangan halar nyamuk, sayap nyamuk itu pernah kita menimbang. Kadang nominalnya timbangan biasa, timbangan mili yang bisa itu lah. Hanya kalau ada beratnya timbangan awak badannya, kadang apa aja sakit hampulnya tak. Ya Allah, jikalau ada harta dunia ini harganya di sisi Allah setimbang sayap nyamuk, maka ya Allah Ta'ala ada memberi makan dan minum orang kafir di dunia ini. Dan selanjutnya orang kafir banyak masuk sugi. Ya Allah, ayo. Nah, ranking 1 paling sugi di dunia siapa? No, ya Allah. Yang boleh bisa duit. Nah, itu tadi. Nah, berarti itu menggambarkan bahwa sakit kada harganya. Nah, jadi maksud turun di sinilah biasa aja masalah harta. Itu timbal baliknya kayak itu kan. Jangan kena bilang di dewa-dewa akan benar, bilang di ragu-ragu akan benar, biasa aja. Ya kan masalah duit ini memati untuk ahli waris juga. Biasa aja. Nah, itu. Nah, jadilah itu tadi derajat-derajat nikmat yang paling tinggi ternyata adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berisi itu sekalinya. Maka nikmat yang di bawah itu kecil, berarti sudah kecil itu biasa-biasa aja. Asal sudah kuno dapat, maka yang halus itu karena jadi masalah lagi. Tapi pun diberi sambut aja juga. Ya kan, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya kan penjelasan daripada ayat. Artinya semua ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita bawa bermajelis semacam ini, nah, ya kan? Kita bawa semua jamaah, kita bawa silaturahim, kita bawa mensyiarkan agama Allah. Nah, ini semua adalah tanggung jawab kita diberi nikmat. Anda kita istiqomah semua. Dan amal ibadah kita terima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Apabila engkau melihat orang-orang yang Yahuduna menjelekkan, menghina fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, terhadap kebesaran kami, banyak maknanya ayatina adalah fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka itu. Jangan dikawani orang kayak itu loh. Kalau kayak pengaruh, orang-orang yang menghina agama kita nih, orang-orang yang menghina Quran, orang-orang yang menghina syariat kita, fa'arid anhum. Allah menyuruh kita tinggalkan, jangan dikawani, berpaling dari kalian. Ya kan? Berpaling dari mereka itu adalah hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih, ya kan, dari pembicaraan yang lain atau kejadian yang lain, ya kan. Artinya kecuali mereka taubat, kecuali mereka itu insaf, ayo hendak dikawani, ya kan. Nah, kecuali pulanglah kita bisa meluruskannya, bisa menasehatinya, ayo ya kan. Nah,
salah tadi ayo kita nasihati supaya ampih menghina agama kita. Itu pengecualian ada niat yang baik. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan apabila kamu dilupakan oleh syaitan tentang larangan tadi, ya kan? Fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah engkau duduk setelah ingat itu ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim. Jangan duduk, jangan berkawan dengan orang zalim. Biarlah kawan ini bisa mempengaruhi. Apabila kawan baik, pengaruhnya jadi baik juga. Apabila kawan itu jahat, maka pengaruhnya jahat juga. Apabila dekat dengan orang berjual minyak haram, harum jiwa awak kita. Ya Allah, ada hanya tentang biasanya. Tapi apabila berparak kalau orang menjual acan, nah ya Allah, bawa acan juga kita. Artinya nih, apakah di mana kawan kita, siapa kawan kita, di mana majelis kita, itu penentu kan? Ya kan? Bisa mempengaruhi diri kita. Makanya inilah Al-Quran diwaspadai kita benar. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya kan? Kaina dikelompokkan orang-orang yang kafir itu menuju jahannam berkelompok, dihalau atau dikelompokkan nanti orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim menuju jahannam itu berombongan. Nah, jadi hati-hati inilah bermajelis dengan orang zalim, bermajelis dengan orang kafir nih bisa terbawa kena menuju neraka. Nah, di ayat selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan dihalau orang-orang yang takwa, takut kepada Tuhan mereka ke dalam surga pun juga berombongan. Nah, jadi menurut ayat ini lihat, majelis ini penentu. Majelis di dunia ini penentu karena rombongan kita di akhirat. Dan jadi maka bagus majelis taklim semacam ini. Nah, ayo ya kan, bakalah dulu hendak santai di rumah sana antara maghrib di isya. Dan mau santai benar tidak? Sudah yang maghrib di rumah nih. Ya Allah, ulah kopi, pisang goreng, muka TV berita perang. Ya kan? Gara-gara Donald Trump gitu. Dan Donald Trump diambil, ini gara-gara jadi kacau kan dunia. Iya. Dan hampir dan kasihan orang gara-gara dia. Atau doakan matinya lah. Ya Allah, kacau dunia gara-gara seikung saja. Dan baik semuanya, amin. Dan kita nyaman beribadah ya Allah, berkat keamanan tadi. Dan makanya diurutkan di surah di surah dalam Al-Quran itu namun baca maghrib tadi, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, kesimpulannya, maka sembahlah Tuhanmu, ya kan? Rabb hadzal bait, Tuhannya, sembahlah Tuhannya Ka'bah, ya Allah nih. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah tadi itu
mengenyangkan ketika kita lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan daripada ketakutan. Jadi dua nikmat yang besar juga di antara nikmat 60 sahabat tadi. Satu, kita ini isi makanan. Yang kedua, negara kita aman. Nah ini nikmat yang luar biasa deh. Ya kan, keamanan ini luar biasa. Memperang deh ya kan, kita majelis kayak gini. Bom hingga rumah. Kulungin gatar-gatar aja kan deh usia tak ini. Kayak apa? Ini berujung hari ini sama liar, tapi rumah dibom pulang ya Pak. Dan ujung tuh di Quran itu Allah menyatakan ini nikmat luar biasa nih. Ya kan, amahu biju, isi makanan artinya. Isi aja nih harta adalah saudara kita mau hidup. Yang kedua nikmat yang paling besar, wa amanahum min khauf, aman. Ini apa ini cara? Aman ini yang karena kondusif ya Allah, alik semua dan makanya berdoa selamat kita ya kan, jangan seorang aja selamat, muslimin muslimat ya kan, berdoa semuaan ya supaya selamatan kita jadi nyaman. Nah ini tadilah. Nah jadi ayo cari majelis-majelis yang baik. Ini menentukan karena majelis kita karena di akhirat Allah ini menyuruh angka itu. Apalagi ada hadis ilah ujar Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dihalau kena seseorang itu beserta orang yang dia cintai. Nah ini pengaruh dia nih kan. Apabila yang dicintainya orang baik tadi menuju surga, nah ya kena ditarik juga situ. Ya kan? Kita cintakan orang soleh tadi menuju surga, kita pun juga ikut ditarik menuju surga. Ijabah guru sokongkul baharilah, ya kan? Cinta dengan orang soleh ini salah satu amalan jalan tol di sini. Jalan tol, jalan yang ringkas menuju surga, ya kan? Namun kada jalan tol umah awas benar, ya kan? Ditambah lagi macetnya, ditambah lagi lubangnya, ditambah lagi macam-macam. Tapi mau jalan tol, wah lancar, lancar pulang, ya kan? Itu jalan tol. Nah itulah gambaran orang yang cinta kepada orang soleh, jalan tol ya sini. Ya kan? Nah, jadi bagus benar di hatinya diisi ya Allah kecintaan di lawan siapa? Ya kan? Kesukaan kita nih, nah kesenangan kita nih lawan siapa? Khawatir lawan cinta lawan artisnya mana neraka habisan. Tahu pak juga benar hadis ini nah. Ya bahari biar asalnya di orang Badawi, apa di hadis ini biar ya ada asbabul wurudnya hadis ini nah. Ketika Nabi khutbah orang Badawi yang kan bertakun, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan terjadi kiamat? Umar sama berdiri bertakun masalah kiamat. Ya kan? Tapi juru Nabi apa nanti kamu siapakan untuk kiamat itu? Kita bertakun ini kenapa gerak? Kisah harap nih bertakun kiamat, kamu sudah siap lah. Juru Nabi bahasa kitanya deh. Lalu ujarnya, kada amal yang lain yang banyak kecuali mulut cinta kepada Allah dan dia sebagai Rasulnya. Nah itu jawabannya bahasa kitanya. Nah mulut siapakan cinta aja. Nah bahasa kita itulah secara ringkasnya. Amal pada ngomong banyak, ya kan? Namun andalkan cinta mempiannya. Lalu ada hadis ini. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab ya Nabi. Karena dikelompokkan seseorang siapa yang dia cintai. Oh, hiwong langsung Badawi ini. Ya kan? Di antaranya sahabat yang lain sedang Umar dan juga mendengar hadis ini rasa hari raya jadi. Aku mendengar hadis ini seperti hari raya, senang benar, hiwong benar. Kenapa? Karena level kita lawan Nabi itu jauh. Ini kekhawatiran sahabat bila saking cintanya lawan Nabi nih. Karena di akhirat itu kada betah lawan Nabi, kenapa? Levelnya lain.
Sidin Nabi Rasul Firdaus. Ya Allah, tinggi kita di bawah kita baik dia Allah surga. Tapi karena cinta tadi kan anak bertamu. Nah ini diantara dikhawatirkan oleh sahabat Nabi karena cinta tadi karena apa pisah lagi walaupun dalam surga. Lalu mendengar hadis ini Umar Sayyidina Umar bilang senang bandar hatiku, himung bandar layangan hatiku seperti hari raya di sini hari ini. Kenapa? Alhamdulillah karena terkelompok aja karena kami cinta lawan Nabi di surga pun kena pun juga berkelompok digabungkan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ya kan makanya wajib di hati kita ada cinta dengan orang soleh, cinta dengan para wali, cinta dengan para nabi dan rasul. Kenapa? Ini menarik kita jalan tol deh. Tapi sebuyuran cinta itu pasti tiba. Bukti cinta adalah mengikut. Dustai mengaku cinta tapi kadang mau empati. Itu cinta monyet katanya. Cinta palsu katanya. Nah jadi ada bukti juga lah ucapan tingkah laku. Nah ini. Nah jadi makanya amaliyah cinta itu kita amalkan seperti memuji, ya kan? Amaliyah orang cinta itu ada lain memuji. Ya ada orang laki bini nih, ya kan karena punya kesayangan kecintaan ya pasti yang keluar di montongnya adalah pujian. Mau luasnya biar, mau cantiknya biar, karena awas mandi wajib. Kenapa? Itu amaliyah daripada orang bercinta. Sudah nyaman ke pahala pulangnya. Ada jadi masalah ya kan? Nah, jadi artinya amalan orang yang cinta itu memuji. Nah ya para wali itu ya kalam sidin, qasidah kalam sidin, maulid yang isinya memuji Rasulullah. Ini aplikasi atau kenyataan atau bukti daripada cinta di hati Allah, lalu itu turunkan dengan pujian di mulut. Itu sudah orang jalan cinta, sudah jalan mahabbah namanya. Dan makanya bagus juga di antara amaliyah kita itu lihat maulid itu bagus ya. Ya Allah burda, maulid, salawat itu jalan cinta tuh. Jalan cinta ini kita mengamalkan yang syarul marhum wa man ahabbana. Kita cinta lawan Nabi karena kita dihalau dikelompokkan bersama Nabi. Apa amalannya? Memuji. Di mana memujinya? Maulid misalnya. Karena isi maulid adalah cinta, pujian kepada yang dicintai. Nah sampai itu saya bilang malam Kamis di muka negara. Tentang biar semua pulang. Kita mulai rutinan di rumah ulun, maulid kita hanya pengajian. Kalau Kamis di muka adalah setelah Isya seperti biasa, ya kan, maulid dan pengajian diundang makian binian semua setelah Isya. Nah itu tadi amalnya cinta tadi, amalnya cinta memuji dalam maulid, ya kan. Insyaallah mudah-mudahan semua keluargaan diberikan kekuatan iman dan takwa, dibersihkan hati kita dari sifat yang kada baik, dan diisi dengan mahabbah kepada Allah dan Rasul, dan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala dan diridhoinya, dan kita mati husnul khatimah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala nabiyyina wa ala salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya kan, ya Surah Al-Ladina Al-Alaihim Al-Maghdubi Alaihim Al-Dhalin Amin. Allah berzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ya Allah ya musta'in wa sallallahu mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa qarana wa ma'amilna min anwa'il khairat bi hadzal majlis bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa fadlika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan taqabbalan tuqaddimu wa dzalika nadira hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin wa ali kulli sahaba wal quraba wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. جميع الشهداء والصالحين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والسنة السوفية المحققين والأولياء الكرامية أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مصبرك وإحسانك خصوصا إلى روح مستجد المقرب أبو الحسن بن هدى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وقرابتنا أجمعين أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أرواح من لا زائر ولا ذاكر اللهم اغفر لنا ذنوبك من إله أرحم الراحمين اللهم اجعلها بدءا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا من النار وعتقا لهم من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم منازلهم اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة حفرة النيران يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا وذريتنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وإياهم إيمانا دائما قويا يبشر قلوبنا وارزقنا يا الله وإياهم طول العمر في صحة كاملة وعافية وقوة تامة وارزقنا يا الله رزقا حلالا واسعا يسر ولا قاسر يا أرحم الراحمين يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض حوائجنا ومقاصدنا يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.